Hujan turun perlahan di Seoul malam itu. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah, menciptakan suasana dingin yang seolah mencerminkan hati seseorang. Di sebuah halte bus tua, Han Seo-yeon berdiri sambil memeluk map lusuh berisi surat lamaran kerja yang selalu ditolak. Usianya 25 tahun, wajahnya sederhana, pakaiannya rapi namun jelas bukan milik orang berada. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya sakit keras, hidup Seo-yeon berubah menjadi perjuangan tanpa jeda. "Maaf ayah, aku akan cari cara," bisiknya lirih. Saat itulah, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depannya. Pintu terbuka. Seorang pria turun dengan jas gelap, postur tinggi, wajah tegas, dan tatapan dingin. Namanya Kang Ji-hun, CEO termuda di perusahaan investasi raksasa Kang Group. Pria yang dikenal media sebagai sosok sempurna, kaya, jenius, dan mustahil disentuh. Namun malam itu, Ji-hun sedang dikejar waktu. "Kau Han Seo-yeon?" Tanyanya singkat. Seo-yeon terkejut. "Iya, Anda siapa?" "Aku butuh istri, sekarang." Kalimat itu membuat dunia Seo-yeon seakan berhenti berputar. "Apa maksud Anda?" Ji-hun mengeluarkan sebuah map hitam. "Pernikahan kontrak, 1 tahun. Kau akan mendapat biaya pengobatan ayahmu, tempat tinggal, dan kompensasi besar. Tidak ada cinta, tidak ada kewajiban sebagai pasangan sungguhan." Seo-yeon gemetar. Tawaran itu terdengar gila, tapi nama rumah sakit ayahnya tercantum jelas di dokumen. "Kenapa saya?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ji-hun menatap lurus ke depan. "Karena kau tidak punya apa-apa untuk diharapkan dariku, dan aku butuh seseorang yang tidak akan jatuh cinta." Malam itu, Seo-yeon menandatangani kontrak yang mengubah hidupnya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana dan tertutup. Tidak ada gaun mewah, tidak ada senyum bahagia, hanya dua orang asing berdiri di hadapan petugas, disaksikan sekretaris pribadi Ji-hun. Di rumah besar Kang, Seo-yeon berdiri canggung di ruang tamu. "Mulai hari ini, kau tinggal di sini," ucap Ji-hun datar. "Kita tidur di kamar terpisah. Di depan publik, bersikaplah seperti istri yang sopan. Jangan mencampuri urusanku." Seo-yeon mengangguk. "Saya mengerti." Namun sejak hari pertama, ia merasakan sesuatu yang aneh. Dinginnya Ji-hun bukanlah kesombongan, melainkan seperti seseorang yang sudah lama kehilangan kehangatan. Setiap pagi, Seo-yeon bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan sederhana, sup rumput laut dan nasi hangat. Ji-hun tak pernah menyentuhnya. "Tidak perlu," katanya singkat. Namun Seo-yeon tetap menyiapkannya, hari demi hari. Di kantor, Ji-hun dikenal kejam dan perfeksionis. Di rumah, ia lebih banyak diam, tidak pernah marah, tidak pernah tersenyum. Suatu malam, Seo-yeon mendengar suara batuk keras di ruang kerja. Ia ragu, lalu mengetuk pintu. "Masuk." Ji-hun duduk menunduk, memegangi dadanya. "Apakah Anda baik-baik saja?" tanya Seo-yeon pelan. "Keluar," jawabnya cepat. Namun untuk pertama kalinya, Seo-yeon melihat tangan pria itu bergetar. Tanpa berkata apa-apa, ia meninggalkan secangkir teh hangat di meja sebelum keluar. Ji-hun menatap cangkir itu lama. Untuk pertama kalinya sejak kontrak tanpa cinta itu bermula, sesuatu di hatinya bergerak sedikit. Dan tanpa mereka sadari, kontrak tanpa cinta itu perlahan mulai retak. Dia menikah demi uang, dia menikah demi rahasia. Tapi siapa tangka, hati adalah satu-satunya hal yang tak tertulis di kontrak. Pagi di rumah Kang selalu sunyi. Seo-yeon berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Sekretaris pribadi Ji-hun, Yoon Min-jae, menunggunya di ruang tamu. "Tuan Kang meminta Anda ikut ke acara makan siang perusahaan hari ini," katanya sopan, namun tatapannya penuh penilaian. Seo-yeon mengangguk gugup. "Apakah saya harus melakukan sesuatu?" Cukup berdiri di sisi beliau dan tersenyum. Jangan bicara kecuali ditanya. Kalimat itu menusuk, tapi Seo-yeon menahannya. Ia tahu posisinya hanyalah istri kontrak, bayangan di sisi seorang CEO. Begitu mereka memasuki aula utama restoran eksklusif, bisikan langsung terdengar. "Dia istrinya CEO? Kenapa kelihatan biasa saja? Bukan tipe wanita yang biasanya bersama Kang Ji-hun." Seo-yeon merasakan jantungnya menegang, namun ia tetap melangkah tenang. Ji-hun berjalan di sampingnya. Ekspresinya tetap dingin, seolah tak peduli dunia menilai istrinya.
Di meja utama, mereka disambut Madam Kang, Ibu Jihun. Wanita itu elegan, tatapannya tajam seperti pisau. "Jadi ini wanita yang kau nikahi tanpa memberitahu keluarga," ucapnya sambil tersenyum tipis. Seoyeon membungkuk hormat. "Salam kenal, Ibu." Madam Kang mengamatinya dari ujung rambut hingga kaki. "Kau dari keluarga mana?" "Saya orang biasa." Ruangan seketika hening. Madam Kang terkekeh kecil. "Jihun, kau selalu membuat keputusan interesang." Jihun hanya menjawab singkat. "Dia istriku." Itu saja. Kalimat sederhana itu membuat Seoyeon terkejut. Untuk pertama kalinya ia merasa, meski kecil, dilindungi. Di kantor, gosip sebar cepat. Seoyeon dianggap istri pajangan. Beberapa direktur meremehkannya terang-terangan. Pasti hanya numpang hidup. Nah mungkin CEO Kang jatuh cinta pada wanita seperti itu. Namun yang tak mereka tahu, Seoyeon tidak sebodoh yang mereka kira. Saat rapat informal, Seoyeon tak sengaja mendengar pembicaraan dua manajer tentang proyek investasi yang beresiko. Malamnya, ia ragu-ragu mendekati ruang kerja Jihun. "Jika tidak penting, jangan masuk." Suara dingin itu terdengar dari balik pintu. "Ini mungkin penting," jawab Seoyeon pelan. Ia menyerahkan catatan kecil berisi analisis sederhana yang ia buat berdasarkan pembicaraan siang tadi. Jihun membacanya sekilas, lalu tegang. "Kau yang menulis ini?" "Iya, saya dulu mengambil jurusan ekonomi, tapi tidak sempat lulus." Jihun menatap Seoyeon lama. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai istri kontrak, namun sebagai seseorang yang memiliki nilai. "Siapa yang menyuruhmu?" "Tidak ada. Saya hanya tidak ingin Anda dirugikan." Malam itu, Jihun membatalkan proyek yang ternyata benar-benar beresiko. Kang Group terhindar dari kerugian besar. Sejak hari itu, pandangan Jihun terhadap Seoyeon berubah. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian orang lain. Choi Soo-ah, direktur pemasaran sekaligus cinta lama Jihun, kembali ke perusahaan. Wanita cantik, percaya diri, dan jelas berasal dari dunia Jihun. "Aku dengar kau sudah menikah?" ucap Soo-ah sambil tersenyum tipis. Jihun mengangguk. "Iya." "Apakah dia serius?" tanya Soo-ah menatap ke arah Seoyeon dari kejauhan. Jihun terdiam sejenak. "Itu urusanku." Tatapan Soo-ah mengeras. Seoyeon yang melihat dari jauh merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Perasaan yang seharusnya tidak ia miliki dalam pernikahan kontrak. Malam itu, Seoyeon berdiri di balkon rumah Kang, memandang kota Seoul yang berkilau. "Kontrak ini tidak boleh berubah," bisiknya pada diri sendiri. Namun tanpa ia sadari, seseorang berdiri di belakangnya. "Kau terlalu sering melupakan satu hal," ujar Jihun pelan. "Apa?" "Kau bukan wanita biasa." Angin malam berhembus. Untuk sesaat, jarak di antara mereka terasa semakin dekat dan semakin berbahaya. Saat semua orang meremehkannya, hanya satu orang yang mulai melihat nilainya, dan itu mengubah segalanya. Pagi itu, rumah Kang terasa lebih dingin dari biasanya. Seoyeon duduk di meja makan, menatap sarapan yang telah ia siapkan. Seperti biasa, Jihun belum turun. Sejak malam di balkon, Jihun menjadi semakin pendiam, seolah takut pada kata-kata yang hampir terucap. Tak lama kemudian, ponsel Seoyeon bergetar. "Madam Kang, datang ke rumah utama sore ini. Kita perlu bicara." Jantung Seoyeon berdegup cepat. Ia tahu, panggilan itu bukan undangan ramah. Sore harinya, Seoyeon berdiri di ruang tamu rumah utama keluarga Kang. Dindingnya penuh lukisan mahal dan foto keluarga, namun tak satu pun memuat dirinya. Madam Kang duduk anggun sambil menyeruput teh. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanyanya datar. Seoyeon menunduk pelan. "Tidak, Ibu. Aku ingin kau sadar diri." Madam Kang meletakkan cangkirnya. "Jihun butuh pasangan yang setara. Dunia bisnis bukan tempat untuk wanita biasa sepertimu." Seoyeon menunduk. "Saya tidak pernah berniat." "Kalau begitu, lepaskan dia." Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang ia bayangkan. "Pernikahan ini hanya akan merusak masa depannya," lanjut Madam Kang. "Kamu bisa pergi dengan uang, aku tidak akan kejam." Seoyeon mengekalkan tangan. "Maaf Ibu, selama saya masih istrinya,
Saya tidak akan pergi. Tatapan Madam Kang berubah tajam. Keras kepala juga rupanya. Di kantor, Sua mulai terang-terangan mendekati Ji-hun. Kau berubah, katanya saat mereka berdiri di depan jendela kantor. Dulu, kau tak pernah membiarkan orang masuk ke hidupmu. Ji-hun menjawab singkat. Orang berubah. Atau karena dia? Sua menoleh ke arah meja kerja Seyon yang terlihat dari kejauhan. Ji-hun tidak menyangkal. Sua menarik senyum tipis. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Hari berikutnya, terjadi masalah besar. Seyon dituduh membocorkan data internal perusahaan. Gosip menyebar cepat. Bukti palsu tersebar rapi, terlalu rapi. Ruang rapat penuh ketegangan. Sebagai istri CEO, tindakannya mencoreng perusahaan, ucap salah satu direktur. Seyon berdiri gemetar. Saya tidak melakukannya. Semua mata tertuju pada Ji-hun. Ia terdiam cukup lama. Detik terasa seperti jam. Aku percaya padanya, ucapnya akhirnya. Ruangan gaduh. Apa dasar Anda? Ji-hun meletakkan sebuah dokumen di meja. Karena pelaku sebenarnya lupa menghapus satu detail kecil. Tatapan semua orang beralih ke Sua. Wajahnya pucat. Investigasi internal membuktikan kebenaran. Seyon bersih. Saat semua orang keluar, Seyon berdiri sendiri. Napasnya masih gemetar. Kenapa Anda percaya saya? Tanyanya pelan. Ji-hun menatapnya. Karena kamu tidak punya alasan untuk menghancurkanku. Seyon tersenyum pahit. Atau mungkin karena Anda mulai mengenal saya. Ji-hun terdiam. Malam itu, hujan turun deras. Seyon menunggu Ji-hun di ruang tamu. Saat pria itu masuk, jasnya basah, wajahnya lelah. Kau seharusnya beristirahat, katanya. Aku ingin bicara, jawab Seyon. Keheningan menggantung. Jika suatu hari kontrak ini berakhir, Seyon menunduk. Apakah saya akan benar-benar menghilang dari hidup Anda? Pertanyaan itu membuat Ji-hun terkejut. Ia melangkah mendekat, terlalu dekat. Aku tidak tahu, ucapnya jujur. Kejujuran itu lebih menyakitkan daripada penolakan. Namun saat Seyon berbalik pergi, Ji-hun menangkap pergelangan tangannya. Perlahan seolah takut melukainya. Jangan pergi, katanya lirih. Untuk pertama kalinya, Ji-hun mengakui sesuatu, meski hanya pada dirinya sendiri. Kontrak itu tak lagi cukup kuat untuk menahan perasaan. Saat fitnah hampir memisahkan mereka, justru kepercayaan yang mulai menyatukan mereka. Hujan turun tanpa suara di pagi hari. Seyon berdiri di dapur, menatap cangkir kopi yang sudah dingin. Sejak malam itu, Ji-hun menghindari Seyon. Tidak ada tatapan, tidak ada percakapan, hanya jarak yang kembali dibangun. Seolah sentuhan perasaan adalah kesalahan yang harus dihapus. Ponsel Seyon bergetar. Ayah dirawat IGD. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas ke rumah sakit. Di lorong yang penuh aroma antiseptik, Seyon menunggu dengan tangan gemetar. Dokter akhirnya keluar. Kondisinya stabil, tapi beliau butuh pendamping keluarga. Seyon menunduk. Ia sendirian. Tak lama kemudian, langkah kaki berhenti di depannya. Kau seharusnya menelponku. Suara Ji-hun terdengar pelan. Seyon terkejut. Saya tidak ingin mengganggu. Ji-hun menatap ayah Seyon dari balik kaca. Kau bagian dari tanggung jawabku. Kata-kata itu terdengar formal, tapi kehadirannya terlalu nyata untuk disebut sekadar kontrak. Malam itu, mereka duduk di bangku rumah sakit. Kenapa Anda membenci pernikahan? Tanya Seyon tiba-tiba. Ji-hun terdiam lama. Ayahku meninggalkan ibu demi wanita lain, ucapnya akhirnya. Ibuku hancur. Cinta bagiku hanyalah kelemahan. Seyon menatapnya dengan hati berat. Tapi Anda tidak seperti ayah Anda. Ji-hun tersenyum pahit. Semua pria berpikir begitu, sampai mereka melukai seseorang. Kata-kata itu menjelaskan segalanya. Dinginnya Ji-hun, jaraknya, dan kontrak yang ia jadikan tameng. Keesokan harinya, Madam Kang datang ke rumah Kang Group. Kau terlalu lembut pada wanita itu, ucapnya dingin pada Ji-hun. Dia istriku. Hanya di atas kertas. Balas Madam Kang. Kontrak itu berakhir 6 bulan lagi. Pastikan kau tidak membuat kesalahan. Ji-hun menggenggam tangan. Tekanan semakin terasa,
ketika kontrak pernikahan itu hampir terbongkar. Seorang reporter menghubungi Seon secara diam-diam. "Kami punya bukti bahwa pernikahan Anda hanya kontrak. Apa komentar Anda?" Seon memutuskan sambungan dengan napas tercekat. Malam itu, ia menyerahkan ponsel itu pada Ji-hun. "Jika ini terbongkar, perusahaan Anda akan hancur," ucapnya pelan. Ji-hun membaca pesan itu, wajahnya mengeras. "Aku akan mengurusnya. Tapi aku tidak ingin Anda terluka karena aku." Ji-hun menatapnya tajam. "Apa maksudmu?" Seon menunduk. "Mungkin aku yang harus pergi lebih dulu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. "Jangan membuat keputusan sepihak." Suara Ji-hun meninggi. Pertama kalinya ia menunjukkan emosi. Seon terkejut. Ji-hun menusuk mata, menahan napas. "Aku tidak tahu betapa sulitnya bagiku untuk mempercayai seseorang lagi." Keheningan menyelimuti ruangan. "Aku tidak pernah berniat masuk ke hidupmu sedalam ini, tapi sekarang aku tidak ingin kau pergi." Seon menatapnya, mata berkaca-kaca. "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" Ji-hun tidak punya jawaban. Beberapa hari kemudian, Seon menemukan map tua di ruang kerja Ji-hun. Di dalamnya, ada foto seorang wanita muda, tersenyum lembut. "Siapa dia?" tanya Seon saat Ji-hun masuk. Wajah Ji-hun menegang. "Wanita yang pernah aku cintai dan kehilangan," ucapnya pelan. Seon terdiam. Masa lalu Ji-hun ternyata jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Dan tanpa mereka sadari, masa lalu itu akan segera kembali, membawa luka yang belum sembuh. Saat masa lalu dan masa kini bertabrakan, kontrak bukan lagi satu-satunya yang bisa terhancur. Pagi itu, Seoul diselimuti kabut tipis. Seon berdiri di depan jendela kamar tamu. Sejak pembicaraan terakhir mereka, ia dan Ji-hun kembali menjaga jarak. Kata-kata "wanita yang pernah aku cintai" terus terngiang di kepalanya, seperti bayangan yang tak mau pergi. Pintu depan rumah terbuka. Seon menoleh, dan langkahnya terhenti. Seorang wanita berdiri di sana, elegan, tenang, dengan aura yang sulit diabaikan. Wajahnya persis seperti di foto. "Aku Lee Hae-in. Aku datang untuk menemui Ji-hun." Dunia Seon akan runtuh perlahan. Di ruang tamu, Ji-hun dan Hae-in duduk berhadapan. Seon berdiri sedikit menjauh, mencoba terlihat tenang. "Aku tidak menyangka kau akan kembali," ucap Ji-hun dingin. "Aku kembali untuk menutup masa lalu dan meminta maaf." Seon menatap mereka, dua orang dengan sejarah yang tak pernah ia miliki. Hae-in menoleh kepadanya. "Kau istrinya ya?" "Iya," jawab Seon singkat. Tatapan Hae-in lembut tapi menyimpan sesuatu. "Kau wanita yang beruntung." Kata itu terasa pahit. Malamnya Seon tidak bisa tidur. Ia mendengar percakapan Ji-hun di telepon. "Aku tidak membencimu," ucap Ji-hun pelan. "Aku hanya tidak tahu bagaimana menghadapi masa lalu." Kalimat itu cukup untuk membuat hati Seon berantakan. Keesokan harinya, berita mengejutkan muncul. Media memberitakan rumor. CEO Kang disangka akan rujuk dengan cinta lamanya. Saham perusahaan goyah. Madam Kang tersenyum puas. Akhirnya hal-hal kembali ke tempatnya. Seon dipanggil ke rumah utama. "Ini kesempatan terakhirku bersikap baik," ucap Madam Kang dingin. "Pergilah sebelum kau dipermalukan." Seon menunduk. Kali ini ia tidak menjawab. Malam itu, Seon mengemasi barang-barangnya. Ji-hun pulang larut. Ia menemukan koper kecil di depan pintu. "Kau mau kemana?" tanyanya. "Aku hanya istri kontrak, dan kontrak ini sudah mulai melukaimu." Ji-hun menggeleng. "Aku belum memutuskan apapun dengan Hae-in, tapi dunia sudah memutuskan untuk kita." Air matanya jatuh. "Aku tidak ingin menjadi beban." Ji-hun terdiam. Ketakutannya, kehilangan lagi, membuatnya tak mampu menahan Seon. "Lakukan apa yang menurutmu benar," ucapnya akhirnya. Kalimat itu mematahkan hati Seon sepenuhnya. Seon pergi malam itu. Rumah Kang kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, Ji-hun tenggelam dalam pekerjaan. Namun setiap sudut rumah mengingatkannya pada Seon. Sarapan hangat, catatan kecil, keheningan yang penuh kepedulian. Sementara itu, Seon kembali ke kehidupan lamanya. Ia bekerja paruh waktu sambil merawat ayahnya. Hidup sederhana, tapi hatinya terasa kosong. Suatu hari, ayah Seon berkata pelan, "Jangan lepaskan kebahagiaan hanya karena merasa tidak pantas." Seon menangis diam-diam.
Di kantor, Ji-hun akhirnya menyadari kebenaran. Hae-in menemuinya. "Aku tidak pernah berniat kembali padamu," ucapnya jujur. "Aku datang untuk meminta maaf, karena dulu aku memilih karir dan meninggalkanmu tanpa penjelasan." Ji-hun terdiam. "Aku melihat caramu memandang istrimu," lanjut Hae-in. "Kau mencintainya. Jangan ulangi kesalahanmu, seperti aku." Kata-kata itu menghantam Ji-hun lebih keras dari apapun. Malam itu, ia berdiri sendiri di balkon, tempat pertama kali ia hampir mengakui perasaannya. Dan untuk pertama kalinya, ia takut. Bukan pada cinta, tapi pada kehilangan yang sudah terjadi. Ia pergi demi melindunginya. Ia terdiam karena takut kehilangan. Tapi cinta tidak menunggu orang yang ragu. Hujan turun deras malam itu, membasahi gedung-gedung tinggi Seoul. Ji-hun berdiri di ruang tamu rumah Kang sendirian. Rumah yang dulu sunyi kini terasa kosong. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada Seon. Di meja makan, semangkuk sup rumput laut masih tersaji. Dingin, tidak tersentuh. "Aku seharusnya menghentikannya," gumamnya, namun penyesalan selalu datang terlambat. Keesokan harinya, masalah besar menghantam Kang Group. Investor utama menarik dana. Proyek penting tertunda. Media mulai menyerang Ji-hun secara terbuka. CEO Kang kehilangan fokus sejak menikah. Kontrak pernikahan diduga jadi penyebab kekacauan. Ji-hun membaca berita itu tanpa ekspresi. Tapi dadanya sesak. Untuk pertama kalinya ia melakukan kesalahan besar dalam rapat. Yoon Min-jae menatapnya khawatir. "Tuan Kang, Anda tidak seperti biasanya." Ji-hun mengeleng. Lanjutkan rapat. Namun pikirannya terus kembali pada satu wajah. Sementara itu Seon bekerja di sebuah kafe kecil dekat rumah sakit. Ia tersenyum pada pelanggan, tapi hatinya kosong. Setiap malam ia menulis di buku kecil. Catatan tentang hari-hari di rumah Kang. Tentang pria dingin yang diam-diam peduli. "Aku tidak menyesal pergi," bisiknya pada diri sendiri. "Aku hanya sedih." Ayahnya memperhatikannya diam-diam. "Apakah dia pria yang baik?" tanya sang ayah suatu malam. Seon mengangguk. "Terlalu baik untuk orang seperti aku." Ayahnya tersenyum lemah. "Kalau begitu, jangan menyerah hanya karena merasa kecil." Di kantor, Ji-hun akhirnya menerima laporan investigasi internal. Semua rumor tentang kontrak pernikahan itu sengaja disebarkan atas perintah Madam Kang. Ji-hun mengepalkan tangan. "Ibu menghancurkan hidupku sendiri," ucapnya getir. Ia mengunjungi rumah utama. "Kenapa ibu melakukan ini?" tanyanya dingin. Madam Kang menjawab tanpa ragu. "Aku menyelamatkanmu. Wanita itu tidak cocok. Kau tidak berhak memutuskan kebahagiaanku." Itu pertama kalinya Ji-hun menentang ibunya secara terbuka. Malam itu Ji-hun pergi ke rumah sakit tempat ayah Seon dirawat. Namun ia terlambat. Seon telah pulang. Ia berdiri lama di lorong kosong menatap lantai. "Aku kehilangan dia karena ketakutanku sendiri," ucapnya lirih. Di mobil Ji-hun akhirnya menangis, tanpa suara. Semua dinding yang ia bangun runtuh sekaligus. Beberapa hari kemudian, Ji-hun menyerahkan wewenang sementara pada direksi. "Aku akan pergi," ucapnya singkat. "Kemana tuan?" "Mencari istriku." Ia tidak lagi peduli citra, kontrak, atau rumor. Untuk pertama kalinya, ia memilih hatinya. Seon berjalan sendirian di tepi sungai Han malam itu. Angin dingin menerpa wajahnya. Sebuah suara memanggil namanya. "Seon?" Ia menoleh dan membeku. Ji-hun berdiri beberapa meter darinya. Tanpa jas mahal, tanpa aura CEO. Hanya seorang pria yang tampak lelah dan jujur. "Aku tidak datang sebagai CEO. Aku datang sebagai pria yang kehilangan istriku." Seon menahan nafas. "Aku sudah pergi. Aku tahu, dan itu kesalahanku." Ia melangkah lebih dekat. "Aku takut mencintai karena aku pernah kehilangan. Tapi kehilanganmu jauh lebih menyakitkan." Air mata Seon jatuh. Namun ia tidak menjawab. Karena cinta bukan hanya tentang kata-kata, tapi keberanian untuk memilih. Saat pria yang paling dingin kehilangan segalanya,
Barulah ia belajar mengejar. Angin malam berhembus pelan di tepi sungai Han. Seon berdiri membeku di hadapan Ji-hun. Kata-katanya barusan masih menggantung di udara. Jujur, rapuh, dan terlalu terlambat untuk langsung dipercaya. Apa gunanya kau datang sekarang? Saat aku pergi, kau membiarkanku. Tanya Seon dengan suara bergetar. Ji-hun menunduk. Karena aku pengecut. Kalimat sederhana itu menghentikan dunia sejenak. Aku selalu hidup dengan kendali. Perusahaan, uang, bahkan pernikahan. Tapi ketika perasaan muncul, aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Seon memalingkan wajah. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku tidak ingin kau kembali karena kasihan, atau karena kehilangan kendali atas hidupmu. Ji-hun melangkah lebih dekat, menjaga jarak agar tidak memaksanya. Aku datang karena aku mencintaimu, bukan sebagai suami kontrak, bukan sebagai CEO. Kata itu, mencintaimu, membuat hati Seon bergetar hebat. Namun luka belum sembuh. Keesokan harinya, Seon menghindari Ji-hun. Ia bekerja lebih lama di kafe, pulang lebih larut. Ji-hun tidak memaksa, ia menunggu. Sementara itu, tekanan kembali datang. Media mengetahui keberadaan Seon. Beberapa reporter mulai menguntik rumah sakit dan kafe. Apakah Anda meninggalkan CEO Kang karena uang? Benarkah pernikahan Anda hanya kontrak? Seon tertekan. Masa lalu yang ingin ia lupakan kembali menghantam. Ji-hun melihat semua itu dari jauhan dan merasa bersalah. Suatu malam, Seon dipanggil oleh Madam Kang. Aku dengar kau bertemu Ji-hun lagi, ucapnya dingin. Iya. Kalau kau benar-benar mencintainya, maka pergilah, kata Madam Kang tanpa ragu. Dunia ini kejam pada orang sepertimu. Seon terdiam. Kau akan terus terluka, lanjutnya. Ji-hun akan kembali ke dunianya, dan kau akan ditinggalkan. Kata-kata itu menusuk tepat di ketakutan Seon. Di sisi lain, Ji-hun mengambil keputusan besar. Ia mengadakan konferensi pers mendadak. Pernikahan saya bukan kontrak, ucapnya tegas di hadapan kamera. Istri saya adalah wanita yang melindungi saya saat saya paling dingin. Jika itu dianggap kelemahan, maka saya menerimanya. Pernyataan itu mengguncang publik. Saham perusahaan sempat turun, namun stabil kembali karena kejujuran Ji-hun. Ia mempertaruhkan segalanya. Seon menonton konferensi itu di ponselnya. Tangannya gemetar. Ia tidak menyangka Ji-hun akan sejauh itu. Malamnya, Ji-hun menemuinya sekali lagi. Aku tidak meminta jawaban sekarang, katanya pelan. Aku hanya ingin kau tahu, kali ini aku memilihmu, tanpa kontrak. Seon menatapnya lama. Aku butuh waktu, ucapnya akhirnya. Ji-hun mengangguk. Aku akan menunggu, selama yang kau butuhkan. Untuk pertama kalinya, Seon melihat Ji-hun bukan sebagai pria dingin, melainkan sebagai seseorang yang belajar mencintai dengan cara yang solid. Namun, pilihan Seon belum selesai. Karena mencintai Ji-hun, berarti bersiap menghadapi dunia yang belum tentu menerima dirinya. Saat pria itu akhirnya berani mengaku justru wanita yang harus memilih. Pagi itu, Seoul terasa lebih riuh dari biasanya. Nama Han Se-yeon memenuhi pemberitaan, bukan sebagai wanita biasa, tapi sebagai CEO Keyong yang berani menghilang, lalu muncul di tengah badai. Se-yeon duduk di bangku rumah sakit, menatap ayahnya yang tertidur lemah. Apa yang harus kulakukan, ayah? Bisiknya. Ia mencintai Ji-hun, tapi cinta itu datang bersama sorotan, tekanan, dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Di kantor Kang Group, situasi genting. Investor asing menuntut keputusan cepat. Jika gagal, perusahaan bisa runtuh. CEO Kang terlalu emosional, bisik para direksi. Ji-hun berdiri tenang di ruang rapat. Keputusan bisnis tidak akan aku campuri dengan kehidupan pribadi, ucapnya tegas di hadapan kamera. Jika kalian ragu padaku, aku siap mundur. Semua terdiam. Tidak ada yang menyangka pria dingin itu berani mempertaruhkan posisinya. Sementara itu, Se-yeon menerima panggilan tak terduga. Kami ingin Anda hadir di acara amal Kang Group, ucap panitia, sebagai istri CEO. Se-yeon menutup telepon dengan napas berat. Muncul berarti memilih Ji-hun dan seluruh konsekuensinya. Malam acara tiba. Lampu kamera menyala. Gaun-gaun mewah memenuhi haula. Bisikan terdengar saat Se-yeon melangkah masuk sendirian. Itu dia. Dia berani muncul.
Ji-hoon berdiri di ujung ruangan. Saat mata mereka bertemu, ia membeku. Se-yeon melangkah ke arahnya, perlahan tapi pasti. Ia berdiri di samping Ji-hoon, menggenggam tangannya. Bukan karena kontrak, tapi karena pilihan. Di hadapan publik, Se-yeon berbicara untuk pertama kalinya. "Saya bukan wanita performal," ucapnya pelan namun jelas. "Saya hanya seseorang yang belajar mencintai dan dicintai." Ruangan sunyi. "Saya berdiri di sini bukan karena uang atau nama besar, tapi karena saya percaya cinta tidak seharusnya disembunyikan." Ji-hoon menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Namun badai belum berakhir. Di tengah acara, laporan krisis masuk. Salah satu proyek utama Kang Group gagal total. Media langsung menyerang. Madam Kang mendekati Se-yeon. "Sekarang kau lihat, kehadiranmu selalu membawa masalah." Se-yeon menatap wanita itu dengan tenang. "Masalah tidak datang karena saya. Masalah datang karena kita takut jujur." Kata-kata itu membuat Madam Kang terdiam. Malam itu, Ji-hoon sendirian di ruang kerjanya. Se-yeon masuk perlahan. "Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk dunia ini," ucapnya jujur. Ji-hoon berdiri. "Aku tidak ingin kau kuat sendirian. Aku ingin berjalan bersamamu." Untuk pertama kalinya, Se-yeon memeluknya, tanpa ragu. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi kejatuhan jika perusahaan benar-benar runtuh? Ia memilih muncul saat semua orang ingin bersembunyi, tapi badai terbesar belum datang. Pagi itu berita buruk datang bertubi-tubi. Saham Kang Group anjlok tajam. Proyek utama resmi dihentikan. Media menyebutnya krisis terbesar sejak perusahaan berdiri. Ji-hoon berdiri di depan jendela kantornya, menatap kota yang dulu selalu ia kuasai. "Kita tidak bisa menyelamatkan semuanya," ucap salah satu direktur. Ji-hoon mengangguk pelan. "Aku tahu." Untuk pertama kalinya, ia tidak marah, tidak melawan. Ia menerima kenyataan. Di rumah sakit, Se-yeon menerima kabar yang membuatnya gemetar. Pengobatan ayahnya membutuhkan biaya besar, lebih besar dari yang ia mampu. Ia memandang ponselnya lama. Satu panggilan bisa menyelesaikan segalanya. Tapi ia tidak menelpon Ji-hoon. Ji-hoon mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya. Ia mengadakan rapat darurat. "Aku akan menjual saham pribadiku," ucapnya tegas, dan mengundurkan diri sebagai CEO. Ruangan hening. Dengan ini, perusahaan bisa bertahan tanpa aku. Keputusan itu mengejutkan publik. CEO termuda, paling dingin dan paling ambisius, memilih mundur demi menyelamatkan ribuan karyawan. Se-yeon mengetahui keputusan itu dari berita. Air matanya jatuh. Ia berlari ke gedung Kang Group. Ji-hoon berdiri di haula, sendirian tanpa jas mahal. "Kamu gila," ucap Se-yeon sambil terisak. "Kenapa kamu melakukan ini?" Ji-hoon menyemang tipis. "Karena untuk pertama kalinya, ada hal yang lebih penting dari posisiku."